bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan pemimpin setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila ia tidak mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Demikianlah sabda Tuhan.
Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, dalam antifon pembuka tadi kita diingatkan bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Karena Tuhan, kita tidak harus takut pada siapapun. Tuhan adalah benteng kita, dan kita tidak harus gemetar kepada siapapun. Karena bersama Tuhan, semua lawan dan musuh kita akan tergelincir dan jatuh. Masalahnya, seringkali kita malah ada di pihak lawan kita sendiri. Bacaan-bacaan yang kita dengar dari kitab Kejadian, surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan juga dari Injil Markus, memperlihatkan kepada kita bahwa iblis, setan, Beelzebul, apapun namanya, roh jahat, sejak awal manusia ada, akan selalu menggoda manusia untuk mempertanyakan perintah Allah dan perbuatan Allah, dan setelah mempertanyakan, menggoda kita untuk melakukan hal yang sebaliknya. Lihatlah peristiwa Hawa, bagaimana ular atau iblis mengkritisi perbuatan baik Allah. Allah memperbolehkan makan semuanya, kemudian hanya satu yang jangan dimakan. Kemudian ular, karena satu hal itu saja yang diminta oleh Allah, mulai mempertanyakan, dan Hawa mulai juga mempertanyakan kebaikan Allah. Seringkali kita seperti itu, curiga dengan kebaikan orang, atau ketika orang berbuat baik, kita memiliki pikiran negatif. Ular membujuk Hawa untuk melakukan hal sebaliknya dari yang diperintah Allah. Seharusnya jangan dimakan, tetapi ia karena mempertanyakan kebaikan Allah, dia justru melakukan hal yang dilarang. Dari banyak yang boleh, justru dia memilih satu yang tidak boleh. Begitu juga dengan hidup kita. Kita manusia yang bebas, dari banyak hal yang boleh kita lakukan, seringkali malah yang menyenangkan itu yang tidak boleh dilakukan. Hal serupa yang dialami oleh Yesus dalam Injil Markus tadi. Yesus melakukan perbuatan Allah, dan mulailah datang ahli-ahli Taurat mempertanyakan tindakan Yesus. Orang-orang berkata, lihat, Yesus ini bertindak atas nama setan. Lihat, ia bertindak karena ia kerasukan Beelzebul. Beelzebul itu dalam bahasa Ibrani juga artinya tuan rumah. Maka ada kaitan dengan sabda setelahnya. Dan bukan hanya ahli-ahli Taurat, bahkan keluarga Yesus juga mempertanyakan perbuatan-perbuatan Yesus. Kaum keluarganya mengira Yesus tidak waras lagi. Lalu pertanyaannya, apakah Bunda Maria juga salah satu orang yang mempertanyakan ketidakwarasannya? Memang tidak ditulis di Injil, tetapi saya refleksikan, pastilah tidak. Karena apa? Karena sudah dari kandungan, sejak bertemu Simeon, atau sejak umur 12 tahun, Bunda Maria sudah biasa dengan hal-hal yang tidak ia mengerti, dan ia menyimpannya di dalam hati. Mungkin dalam situasi inilah Bunda Maria dalam ayat ke-31, ayat 31,
Karena menyimpan di dalam hati, dia tidak protes dengan kaum keluarganya, jadi dia ikut saja. Atas tuduhan ahli-ahli Taurat dan juga keluarganya, Yesus kemudian menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa. Bagaimana Yesus menunjukkan itu? Ia berkata, "Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu, lalu barulah dapat ia merampok rumah itu." Apa arti perumpamaan ini? Artinya demikian, kamu, kita, manusia, telah menjadi budak dosa, menjadi harta benda di rumah seorang yang kuat, yaitu iblis. Kamu, kita tidak bisa keluar dari rumah dosa, rumah iblis itu. Oleh karena itu, harus ada orang yang lebih kuat dari iblis supaya bisa merebut kita dari dalam rumah dosa, rumah iblis itu. Maka Yesus mau mengatakan, Yesus, aku datang mengikat si iblis, si kuat itu, karena aku lebih kuat dan lebih berkuasa. Dan setelah aku mengikat si iblis, aku merebut, bahkan merampok kamu, merampok kita, merampok manusia dari perbudakan dosa. Nah, saat manusia mau dibawa keluar, justru kita menuduh Tuhan sekutu iblis, sehingga kita menolak dia, dan dengan demikian maka selama-lamanya kita tetap berada dalam rumah dosa. Itulah dosa menghujat Roh Kudus. Kita menutup sendiri jalan keselamatan kita. Kita menghujat Roh Kudus yang berusaha hendak menyelamatkan kita. Dan Tuhan menghargai kebebasan kita yang tidak mau diselamatkan. Akibatnya selama-lamanya orang yang tidak mau diselamatkan tidak akan pernah menerima pengampunan. Maka manusia sendiri yang menempatkan dirinya tidak selamat, manusia sendiri yang menutup jalan keselamatannya. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan, kita semua diajak oleh Yesus untuk keluar dari rumah iblis, rumah kedosaan, dan dijadikan saudara-saudarinya dengan satu syarat, yaitu melakukan kehendak Allah. Jangan curiga terhadap uluran tangan Tuhan yang mau menyelamatkan kita. Dan saat kita menerima uluran tangan Tuhan dengan syarat tadi melakukan kehendak Allah, saat kita melahirkan kehendak Allah, saat kita melahirkan Yesus, saat kita melahirkan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari, saat itulah kita juga disebut sebagai ibunya, sebagai seorang ibu yang melahirkan kehendak Allah, seorang ibu yang melahirkan kehendak Yesus, seorang ibu yang melahirkan kehendak Roh Kudus. Dan setelah itu kita turut dengan sabda, dengan perkataan Paulus dalam suratnya, "Aku telah percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka mulai lebih dahulu dari diri kita, setelah kita memiliki kepercayaan itu, kemudian kita berkata-kata, mewartakannya supaya lebih banyak orang yang menerima tarikan tangan Tuhan yang membebaskan dari rumah iblis dan rumah dosa. Karena
di dunia ini adalah kemah sementara kita, dan nanti kelak ada kemah kekal yang dipersiapkan untuk kita. Dengan syarat kita mau menerima uluran tangan Tuhan, dengan mengikuti kehendak Allah dan melahirkannya. Dengan demikian kita disebut sebagai saudara dan ibu Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita.